Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susiolawati, SE, MSc, AKCA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Eni Wursita dengan NPM akhir 069. Adapun rekan saya Anis Mutia Asri dengan NPM akhir 156 dan Deka Sintiani dengan NPM akhir 048. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil Project Based Learning atau PBL untuk mata kuliah Akuntansi Internasional dengan judul PBL Analisis Perbandingan IFRS dengan US GAAP terhadap aset, property, plant, dan equipment dalam konteks pengakuan dan pengukuran dalam studi kasus perusahaan Apple dan Samsung. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Jadi kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang, di mana pada era globalisasi ekonomi, laporan keuangan memegang peranan penting sebagai alat komunikasi informasi keuangan yang andal dan dapat dibandingkan, baik bagi investor, kreditur, maupun pemangku kepentingan lainnya. Namun, perbedaan standar akuntansi di berbagai negara, khususnya antara International Financial Reporting Standard atau IFRS dan United States Generally Accepted Accounting Principle atau yang bisa kita sebut US GAAP, menimbulkan tantangan dalam mencapai konsistensi pelaporan secara global. IFRS yang bersifat prinsip memungkinkan revaluasi aset tetap, sementara US GAAP yang berbasis aturan lebih konservatif dengan pendekatan nilai historis. Perbedaan ini berdampak pada pengakuan dan pengukuran aset serta mempengaruhi nilai laporan, rasio keuangan, dan persepsi investor. Di sini kami memilih studi kasus Apple, yaitu menggunakan US GAAP dan Samsung menggunakan IFRS, menjadi pilihan kami untuk dianalisis guna memahami lebih dalam bagaimana standar akuntansi mempengaruhi penyajian laporan keuangan di tingkat global. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang kami buat, yang pertama, bagaimana pengakuan dan pengukuran aset berdasarkan IFRS dan US GAAP? Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan pengakuan dan pengukuran aset jika menggunakan IFRS maupun US GAAP? Yang terakhir, apa dampak dari perbedaan perlakuan akuntansi aset PPE, yaitu Property, Plant, and Equipment menurut IFRS dan US GAAP terhadap laporan keuangan perusahaan? Lalu, ada beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan informasi terkait pengakuan dan pengukuran aset berdasarkan IFRS dan US GAAP. Yang kedua, memberikan informasi terkait kelebihan dan kekurangan pengakuan dan pengukuran aset menggunakan IFRS dan US GAAP. Yang terakhir, memberikan informasi terkait dampak dari perbedaan perlakuan akuntansi aset PPE menurut IFRS dan US GAAP terhadap laporan keuangan perusahaan. Penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada landasan teori berbab 2, yaitu yang pertama ada IFRS. Menurut IA itu, IFRS itu penting untuk membentuk sistem pelaporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Penerapan IFRS ini, perusahaan itu dapat menyusun laporan keuangan itu sesuai dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya untuk mengurangi praktik manajemen laba serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar. Standar ini juga tuh memberikan kerangka kerja yang konsisten bagi perusahaan multinasional dalam menyusun laporan keuangan mereka yang dapat dibandingkan antar negara sehingga itu dapat mempermudah dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, IFRS itu menjadi elemen penting dalam integritas ekonomi global. Selanjutnya itu ada USGAP yang mana standar ini tuh hanya berlaku di Amerika Serikat yang ditetapkan oleh FASB dengan tujuan untuk memberikan pedoman pelaporan keuangan yang konsisten, relevan, andal, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ini tuh standar itu disusun sesuai dengan aturan-aturan rinci yang bertujuan untuk meminimalkan kebingungan dan subjektivitas dalam penerapan prinsip akuntansi. Sesuatu aset hanya dapat diakui dalam laporan keuangan jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan nilainya dapat diukur secara andal. Next. Selanjutnya,
itu ada aset yang dimana menjadi bagian yang penting dalam mendukung aktivitas operasional serta strategi pertumbuhan suatu company. Dalam konteks akuntansi sendiri, itu aset diartikan sebagai elemen aktiva yang tercatat dalam laporan neraca perusahaan. Nilai total aset ini biasanya dianalisis dan dibandingkan dengan jumlah liabilitas serta ekuitas untuk menilai struktur keuangan perusahaan dan stabilitas kinerjanya. Secara umum, aset itu diklasifikasikan ke dua kategori, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya itu ada aset tetap dalam plan properti, plant, dan equipment, yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi, penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan diharapkan juga digunakan selama lebih dari satu periode. Yang pertama itu ada properti yang merujuk pada aset berwujud berupa tanah bangunan yang dimiliki perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Yang selanjutnya ada plan, yaitu aset tetap berupa fasilitas fisik yang digunakan dalam proses produksi barang atau penyediaan jasa. Yang terakhir itu ada equipment, yaitu mencakup aset tetap seperti mesin, kendaraan, komputer, dan peralatan lainnya untuk operasional perusahaan. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada bab 3 mengenai gambaran umum. Pada project based learning ini membahas mengenai perbedaan IFRS dan USGAP terhadap aset properti, plant, equipment dalam konteks pengakuan dan pengukuran. Studi kasus yang kami ambil yaitu menggunakan perusahaan Apple Inc. dan juga Samsung Electronics, yang mana Apple sendiri menggunakan standar akuntansi USGAP, sedangkan Samsung Electronics menggunakan IFRS sebagai standar akuntansinya. Profil Apple. Apple Inc. merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berdiri di Cupertino, California, Amerika Serikat, yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple dikenal sebagai pelopor dalam produk-produk inovatif dan desain elegan. Perusahaan ini beroperasi di sektor teknologi dan elektronik konsumen, seperti perangkat lunak dan layanan digital. Beberapa produk andalannya meliputi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan iPod. Selain perangkat keras, Apple juga mengembangkan sistem operasi seperti iOS dan macOS, serta menyediakan layanan seperti iCloud, Apple Music, dan Apple Pay. Apple dikenal dengan ekosistem produknya yang sangat terintegrasi dan eksklusif, memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan mendalam. Selanjutnya, ada profil dari Samsung Electronics. Samsung Electronics Co. Ltd. adalah perusahaan teknologi raksasa asal Korea Selatan yang merupakan bagian dari konglomerat Samsung Group. Didirikan pada tahun 1969, berkantor pusat di Suwon, Gyeonggi-do. Samsung dikenal sebagai produsen elektronik konsumen terbesar di dunia, termasuk smartphone, TV, kulkas, dan perangkat rumah tangga lainnya. Selain itu, Samsung juga merupakan pemimpin global dalam produksi semikonduktor, termasuk chip memori dan prosesor, serta panel display seperti OLED dan QLED. Di ranah perangkat mobile, seri Galaxy menjadi produk andalan dengan sistem operasi berbasis Android yang telah dimodifikasi, serta dukungan perangkat lunak seperti SmartThings dan Samsung Knox. Dengan sekitar 270.000 karyawan di seluruh dunia, Samsung memiliki strategi diversifikasi produk yang luas serta investasi besar dalam riset dan pengembangan, terutama di bidang kecerdasan AI dan jaringan 6G. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4, analisis dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengakuan dan pengukuran properti, plant, dan equipment berdasarkan IFRS dan USGAP. Aset tetap
terkhususnya PPE, merupakan elemen penting dalam keuangan laporan karena mencerminkan investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan untuk mendukung operasional bisnisnya. Pengakuan dan pengukuran PPE mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara signifikan. Ada 4 pembahasan terkait pengakuan dan pengukuran PPE. Yang pertama, pengakuan aset tetap. Berdasarkan IFRS, aset diakui sebagai PPE jika memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemudian, berdasarkan USGAP, prinsip pengakuan PPE itu serupa, tetapi lebih berbasis kepada aturan atau rule based. Yang pertama, aset harus memiliki manfaat ekonomis jangka panjang. Yang kedua, biaya dapat diukur secara andal dan dikaitkan langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset. Kemudian, terdapat pengukuran setelah perolehan. Perbedaan paling signifikan antara IFRS dan USGAP dalam konteks PPE terletak pada metode pengukuran setelah perolehan. IFRS menawarkan 2 metode, yakni cost model dan revaluation model. Pada cost model, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Sementara itu, revaluation model memperbolehkan entitas menilai ulang PPE secara berkala ke nilai wajar. Dengan perubahan ini dicatat di dalam ekuitas, kecuali jika penurunan nilai melebihi surplus sebelumnya. Model ini memungkinkan entitas mencerminkan nilai ekonomi terkini dari aset tetapnya. Sebaliknya, USGAP hanya memperkenalkan penggunaan cost model dan tidak mengizinkan revaluasi dengan alasan menjaga konsistensi dan objektivitas pengukuran. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan IFRS dapat melaporkan nilai aset tetap lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan USGAP. Kemudian, ada penyusutan dan penurunan nilai. Kedua standar mengharuskan penyusutan aset tetap sepanjang umur manfaatnya. Namun, terdapat perbedaan penting dalam perlakuannya. IFRS mewajibkan entitas untuk meninjau kembali estimasi umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan setiap akhir periode pelaporan. Penyesuaian harus dilakukan jika terdapat perubahan signifikan. Di sisi lain, USGAP tidak mensyaratkan peninjauan tahunan kecuali terdapat indikasi perubahan. Untuk pengujian penurunan nilai, IFRS menggunakan pendekatan recoverable amount, yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penilaian dan nilai pakai. Selanjutnya yaitu ada implikasi praktis dalam pelaporan keuangan perusahaan global. Perbedaan pengukuran antara IFRS dan USGAP menciptakan tantangan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan multinasional. Sebagai contoh, Samsung Electronics yang menggunakan IFRS memiliki 2 opsi untuk melakukan revaluasi atas aset tetapnya, yang dapat meningkatkan nilai total aset dan memperbaiki rasio leverage. Sementara Apple yang menerapkan USGAP tidak mencatat PPE, menerapkan USGAP dan tetap mencatat PPE berdasarkan nilai historinya, yang secara konservatif mencerminkan nilai buku yang lebih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap rasio keuangan seperti return on asset, asset turnover, and debt to asset ratio. Next, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Studi kasus yang pertama akan kita bahas mengenai pengakuannya, yang mana Apple Inc. dan Samsung Electronics memiliki standar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangannya. Di mana setelah dijelaskan sebelumnya, yaitu Apple menggunakan USGAP dan Samsung menggunakan IFRS. Samsung dan Apple punya cara yang berbeda ketika mencatat aset tetap seperti gedung dan mesin. Apple mencatat aset berdasarkan biaya perolehan, termasuk harga beli dan biaya lain seperti transportasi dan pemasangan. Sementara itu, Samsung juga mencatat biaya yang sama, tetapi mereka menambahkan bunga pinjaman ke dalam nilai aset jika aset itu belum siap digunakan. Dalam hal penilaian aset, setelah dicatat pertama kali, Apple mengikuti aturan USGAP yang hanya memperbolehkan model biaya yang artinya nilai aset dikurangi secara bertahap lewat penyusutan jika nilainya turun. Berbeda dengan Samsung yang mengikuti standar IFRS,
mereka bisa memilih antara model biaya atau model evaluasi yang memungkinkan nilai aset disesuaikan dengan harga pasar. Jika nilainya naik, keuntungan dicatat di ekuitas. Kalau turun, dicatat sebagai rugi, kecuali ada kenaikan sebelumnya. Jadi, perbedaan utama di antara keduanya yaitu terletak pada fleksibilitas metode penilaian aset dan perlakuan terhadap bunga pinjaman yang dipengaruhi oleh standar akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Nah, dari segi pengukuran, perbedaan utama antara pengukuran properti, pabrik, dan equipment itu antara Apple dan Samsung terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal nilai sisa. Apple tidak secara eksplisit mengakui nilai sisa dalam penyusutannya, sementara Samsung mengakui nilai sisa yang mengurangi jumlah yang disusutkan. Kedua, terkait dalam penyusutan tanah. Meskipun keduanya tidak menyusutkan tanah, Samsung lebih rinci dalam pengungkapan dalam laporan keuangannya, sementara Apple hanya menyebutkan bahwa tanah tidak disusutkan tanpa penjelasan mendetail. Selain itu, meskipun masa manfaat aset pada kedua perusahaan mirip, Apple mengalokasikan penyusutan dengan rentang masa manfaat yang lebih umum antara 3 hingga 40 tahun. Sedangkan Samsung cenderung memberikan rincian lebih mendalam terutama untuk peralatan manufaktur dan infrastruktur teknologinya. Terakhir, dalam hal penyusutan aset teknologi, kedua perusahaan memiliki kebijakan yang serupa, menyusutkan aset teknologi dan pusat data dalam jangka waktu 3-5 tahun, sesuai dengan sifat cepat berubahnya teknologi. Secara keseluruhan, perbedaan ini terletak pada cara kedua perusahaan mengakui nilai sisa dan memberikan pengungkapan terkait penyusutan tanah dan aset teknologi. Selanjutnya, ini terdapat kelebihan dan kekurangan pengakuan dan pengukuran PPE berdasarkan yang menggunakan IFRS. Yang pertama, kita akan lebih dulu membahas tentang kelebihannya. Ada 5 kelebihan yang dimiliki oleh standar akuntansi IFRS. Yang pertama, fleksibilitas model pengukuran. IFRS mengizinkan perusahaan untuk menggunakan 2 pendekatan pengukuran, yaitu model biaya dan model revaluasi. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan strategi pelaporan dan karakteristik asetnya. Yang kedua, pendekatan berbasis principle based. IFRS menggunakan pendekatan berbasis prinsip, bukan aturan yang kaku. Pendekatan ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi entitas dalam menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan karakteristik dan kondisi spesifik bisnisnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada transparansi nilai wajar. Kemampuan untuk melakukan revaluasi secara berkala terhadap aset tetap memungkinkan perusahaan untuk menampilkan nilai wajar yang lebih representatif dalam laporan keuangannya. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan karena mencerminkan nilai ekonomi aktual dari aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada peningkatan kredibilitas laporan keuangan. Dengan informasi yang lebih relevan mengenai nilai aset, laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS mampu menyajikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Keandalan dan transparansi data ini secara langsung dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung konvergensi global. Penerapan IFRS dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap memberikan keuntungan yang signifikan, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Dengan menggunakan standar yang seragam, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan secara global. Namun dengan adanya kelebihan ini tentunya tetap memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya antara lain, yang pertama subjektivitas dan revaluasi. Penentuan nilai wajar dalam model revaluasi dapat melibatkan estimasi dan penilaian profesional yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antar periode atau antar perusahaan. Yang kedua, biaya penilaian tambahan. Revaluasi aset tetap memerlukan keterlibatan penilai independen yang memiliki keahlian khusus dalam menilai nilai wajar aset, atau mengandalkan data pasar yang valid dan terkini sebagai dasar penentuan nilai. Proses ini tidak hanya membutuhkan waktu dan sumber daya, tetapi juga dapat menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan nilai laporan keuangan.
Perubahan nilai pasar yang tercermin melalui proses revaluasi aset tetap dapat mengakibatkan variabilitas yang cukup besar dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya, terutama apabila terjadi lonjakan atau penurunan tajam pada nilai pasar aset tersebut. Kemudian yang keempat, kesulitan perbandingan antar perusahaan. Meski metode ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan kondisi masing-masing perusahaan, namun pendekatan ini juga bisa menimbulkan ketidakkonsistenan antar perusahaan atau antar periode jika standar ini tidak benar-benar dipahami. Kemudian yang kelima, yaitu pengaruh terhadap laba. Kenaikan nilai revaluasi tidak langsung diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dipindahkan ke ekuitas. Hal ini dapat menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam menilai secara langsung dampak perubahan nilai aset terhadap kinerja laba bersih perusahaan yang berpotensi membingungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan PPE menggunakan USGAP. Yang pertama tuh kelebihannya ada komparabilitas standarisasi yang tinggi. Karena penerapan aturan yang seragam, ketat dan mendetail, laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan USGAP menjadi lebih mudah untuk dibandingkan antar perusahaan, khususnya perusahaan di Amerika Serikat. Yang kedua adalah pendekatan berbasis rule-based, yang mana menyajikan aturan, pedoman, dan prosedur yang sangat rinci untuk hampir setiap jenis transaksinya atau kejadian ekonomi yang dapat dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah stabilitas nilai melalui biaya historis. Biaya historis ini secara konsisten dalam USGAP ini menciptakan stabilitas pelaporan aset tetap dari waktu ke waktu karena nilai aset itu dicatat berdasarkan biaya perolehannya pada saat awal dan tidak mengalami perubahan akibat naik turunnya harga pasar. Yang keempat itu ada pengurangan risiko manipulasi. Karena nilai asetnya didasarkan biaya historis tadi, jadi tidak bergantung pada penilaian atau estimasi nilai pasar yang dapat bervariasi. Jadi resiko adanya manipulasi dalam laporan ini lebih rendah. Yang kelima itu ada perlindungan investor dan kepatuhan regulasi. Standar USGAP ini yang konservatif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investornya dan pengguna eksternal lainnya, dengan memastikan laporan keuangan itu tidak melebih-lebihkan nilai aset atau kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama itu ada keterbatasan dalam menunjukkan nilai wajar, di mana USGAP ini hanya mengizinkan menggunakan metode model biaya historis. Nilai aset itu hanya dicatat dalam laporan keuangan dapat menjadi tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Selanjutnya ada kurang fleksibel dalam pelaporan, yang mana perusahaan itu menggunakan USGAP tidak dapat mencatat perubahan nilai pasar atau nilai wajar mereka dalam laporan keuangannya. Yang ketiga itu ada kurangnya adaptasi terhadap perusahaan ekonomi. Pelaporan dengan nilai historis hanya dapat mencatat aset berdasarkan biaya perolehannya pada saat awal, tidak dapat merespon secara langsung perubahan yang terjadi di pasar, atau pengaruh inflasi yang dapat mempengaruhi nilai aset dari seiring waktu. Yang keempat ada kelebihan regulasi dapat menghambat inovasi, yang mana pendekatan rule-based itu dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih inovatif atau lebih relevan dalam kondisi karakteristik bisnis yang unik. Yang kelima itu ada beban kepatuhan yang kompleks dan berat. Kompleksitas aturan dan dokumen yang ketat dalam penerapan USGAP ini dapat menciptakan beban administratif yang signifikan bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan kecil seperti UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak dari perbedaan perlakuan akuntansi aset PPE menurut IFRS dan USGAP terhadap laporan keuangan perusahaan. Di mana dalam beberapa aspek, menurut Samsung menggunakan IFRS, sedangkan Apple sendiri itu menggunakan USGAP. Dalam aspek model pengukuran awal, Samsung menggunakan model biaya atau model revaluasi, sedangkan Apple hanya menggunakan model biaya historis. Pada aspek revaluasi aset, Samsung diperbolehkan jika nilai wajar dapat diukur andal, sedangkan
Apple tidak diperkenankan. Dalam aspek frekuensi revaluasi, Samsung dilakukan secara berkala jika memilih model revaluasi, sedangkan Apple tidak berlaku. Dalam aspek dampak terhadap nilai aset, pada Samsung, aset bisa tercatat lebih tinggi setelah revaluasi, sedangkan pada Apple, nilai aset cenderung lebih rendah karena tidak direvaluasi. Selanjutnya, dalam aspek dampak terhadap ekuitas, di mana pada Samsung, kenaikan nilai aset dicatat sebagai surplus revaluasi, sedangkan Apple tidak ada dampak terhadap ekuitas dari sisi revaluasi. Dalam aspek beban penyusutan, Samsung sendiri lebih besar karena aset direvaluasi lebih tinggi, sedangkan Apple lebih kecil karena didasarkan pada biaya historis. Selanjutnya, dalam aspek penurunan nilai atau impairment, Samsung menggunakan pendekatan satu langkah, sedangkan Apple menggunakan pendekatan dua langkah yang lebih konservatif. Selanjutnya, aspek pengaruh pada laba bersih, di mana pada Samsung laba bisa lebih rendah karena depresiasinya lebih besar. Sedangkan Apple laba bisa lebih tinggi karena depresiasinya lebih kecil. Dalam aspek pengaruh terhadap ROA, Samsung sendiri memiliki ROA lebih rendah karena total aset lebih besar. Sedangkan Apple ROA lebih tinggi karena total asetnya lebih kecil. Selanjutnya dalam aspek transparansi nilai pasar aset, di mana pada Samsung lebih mencerminkan nilai wajar terkini, sedangkan pada Apple tidak mencerminkan nilai wajar karena memakai nilai historis. Next. Selanjutnya memasuki bab terakhir, di mana yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari paper kami, IFRS dan USJP memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap. IFRS memberikan fleksibilitas melalui model biaya dan revaluasi seperti yang diterapkan oleh Samsung, sehingga nilai aset mencerminkan nilai pasar terkini. Sebaliknya, Apple menggunakan USGAP yang hanya memperbolehkan model biaya historis, menghasilkan laporan yang lebih stabil namun kurang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Perbedaan ini berdampak pada nilai aset, laba bersih, dan rasio keuangan seperti ROA. Pendekatan IFRS yang principal based memungkinkan penyesuaian yang lebih relevan, sementara USGAP yang rule based menjamin konsistensi dan kepatuhan. Selanjutnya, kita memasuki bagian saran, di mana yang pertama bagi mahasiswa, perlu memahami perbedaan standar akuntansi sangat penting untuk menganalisis laporan keuangan lintas negara, membandingkan kinerja perusahaan, dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang kedua, bagi perusahaan multinasional, di mana perusahaan perlu meningkatkan transparansi laporan keuangan agar dapat dipahami secara konsisten oleh pemangku kepentingan global, mengingat perbedaan standar akuntansi antar negara tersebut. Yang terakhir, bagi pengguna laporan keuangan, investor, kreditor, dan analisis harus memahami perbedaan antara IFRS dan USJP agar dapat menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.